hari ini ya memang kita akan membahas ya, berdiskusi terkait dengan legal etik ya di keperawatan komunitas. Nah, ya, oke, kita lihat ya di sini materi kita. Tadi saya sampaikan di awal adalah etika dan standar praktek keperawatan komunitas. Wah, ini kalau bilang bahas etika banyak ya yang dibahas. Kemudian standar praktek keperawatan banyak juga terkait nanti apa namanya kredensialingnya ya, perizinannya harus punya apa aja. Nah, itu ya kita bahasannya. Nah, sebelum memulai kita nonton dulu ya. Ada video cuplikan ya. Profesi perawat selalu dilindungi kode etik yang menggambarkan moral, nilai-nilai, dan tujuan keperawatan. Lalu seperti apa bentuk kode etik keperawatan yang mengatur kinerja antara perawat dan juga klien? Ini adalah kode etik keperawatan. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien, dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, sukuan, warna, kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik, dan agama yang dianut, serta kedudukan sosial. Yang kedua, perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat. Dan juga perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya. Oke, jadi kita melihat cuplikan ya dari video sumber TV video di TV One ya terkait dengan legal etik pada perawatan di Indonesia. Jadi tadi sudah dijelaskan ya terkait dengan hukum terus batasan etik gitu ya. Nah, sebelum mulai apa aja sih yang perlu kita pahami di pokok bahasan ini? Nah, ini ya hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama ya, kita kupas bersama ya mengenai pengertian yang jelas etika ya. Etika kalian udah paham ya, dari bahasa Yunani udah ada ya, etos ya. Nah, kemudian dasar pemikiran etika, tujuan ya, kode etik, prinsip, dan sampai dengan di standar praktek keperawatan komunitas nanti dilihat dari apa itu sih standar praktek, tujuannya untuk apa, dasar hukumnya yang melindungi perawat ya dalam melakukan standar praktek itu apa aja, dan sumbernya untuk standar praktek dari mana aja. Dan kemudian di awal saya akan menjelaskan, mungkin kalian sudah pernah ya mendengar apa namanya etik clearance ya, ethical clearance atau batasan etik ya istilahnya pada perawat secara umum. Nah, ini teman-teman sangat penting sekali, harus dipahami betul, harus diingat, harus masukkan ya, internalisasikan dalam diri teman-teman. Karena apa? Di awal dulu kan pas semester pertama ya, awal-awal semester kalian sudah mendapatkan ya materi etik keperawatan ya di kebutuhan dasar manusia atau di perawatan dasar gitu ya. Nah, mungkin di setiap lini keperkuliahan ada namanya bahas etik. Nah, gunanya apa? Gunanya etika itu untuk menentukan ya perilaku yang baik dan buruk pada seorang perawat, sehingga dia bisa tahu batasannya. Jangan sampai segala kegiatan yang dia lakukan sebagai perawat dalam kegiatan profesinya melanggar kode etik
gitu ya. Nah, ada prinsip etik dasar yang harus dan wajib teman-teman pahami, karena ini nanti juga akan keluar ya dalam soal-soal di uji kompetensi gitu ya, ujian misalkan apa dulu ya, masuk ke instansi kerja misalkan, atau di rumah sakit, atau mungkin terkait dengan apa uji-uji yang hubungannya dengan keprofesian secara profesional. Nah, ini wajib harus bisa mengerjakan soal-soal dengan etik. Nah, prinsip etik ini, coba saya mau merefresh teman-teman semua ya. Ada beberapa prinsip etik yang harus kita lakukan dalam proses kegiatan di keprofesionalismenya keperawatan. Coba siapa yang bisa menyebutkan? Setahu kalian dulu. Yang pertama ada siapa? Mau nyebutin coba. Nanti kalau bisa ini, dasar ini kalian ketika skripsi ya, ketika nanti uji kompetensi pasti akan selalu ingat dan bisa mengerjakan soal itu. Ini wajib harus tahu nih prinsipnya. Apa? Bisa nyebutkan siapa coba? Semampunya aja. Veracity. Ada veracity. Apa itu veracity? Veracity itu kejujuran. Oke, bagus. Yang lain? Justice, Pak. Justice. Justice apa? Timbangan nih. Kodenya Keadilan, Pak. adil. Oke, dapat 2 ya. Kemudian ada lagi? Beneficence, Pak. Oke, beneficient. Nah, ini sering terbolak-balik nanti ya, beneficient sama non maleficent. Beneficient apa? Ya, beneficient apa? Melakukan yang terbaik untuk pasien. Oh, melakukan terbaik. Ya, wis. Oke, kemudian ada lagi, baru 3. Confidentiality. Confidentiality. Ya, wis, confidentiality apa? Kerahasiaan. Rahasia, dapat 4. Ada lagi? Masih ada setengahnya lagi loh. Yang wajib kalian tahu ya, intinya ya. Ayo, ada lagi? Non-maleficent. Ya, tadi non maleficent ya. Apa itu? Apa non maleficent? Melakukan perbuatan yang tidak menyakiti pasien. Tidak menyakiti ya, atau meminimalisir terjadinya kerugian pada klien ya, atau pasien. Istilahnya adalah tidak merugikan ya. Oke, ada dapat lagi 5. Terus ada lagi yang belum? Otonomi, Pak. Otonomi. Otonomi apa? Memberikan hak kebebasan untuk memilih, seperti itu, Pak. Memilih apa? Presiden? Tindakan keperawatan yang akan dijalani. Ya, menghargai hak lah ya istilahnya pasien. Oke, yuk ada lagi, masih belum ada yang muncul di prinsip etik nih. Apalagi? Tadi kan udah ya, banyak ya, ada veracity, ada confidentiality, ada justice, ada beneficent, non maleficent, ada tadi terakhir autonomi ya. Terus ada lagi nggak? Kalau misalkan perawat tidak melakukan terapi kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur
itu melanggar prinsip etik apa? Accountability bukan, Pak? Ya, accountability, benar. Yuk satu lagi coba, ini yang wajib tahu. Seorang perawat ketika dia tuh melaksanakan kontrak ya, biasanya kayak kemarin kita praktek di keperawatan keluarga. Besok 2 minggu lagi saya akan kembali untuk melihat ya perkembangan keluarga ini bagaimana. Nah, itu prinsip apa ya, jika sesuai ataupun tidak sesuai, bisa melanggar ataupun sesuai dengan prinsip apa itu. Jadi si perawat ini akan menemui lagi sesuai yang dia katakan. Fidelity, Pak. Fidelity, Pak. Apa itu? Menepati Kejujuran. janji. Iya, menepati janji. Ya, menempati janji ya. Jadi kalian kalau sama calon pacar ya, jangan sampai melanggar fidelity ya. Langsung di-cut sama calon pacarnya. Ya, oke, bagus ya. Tadi sudah beberapa disebutkan mengenai prinsip etik ya. Kita kupas lagi. Yang pertama ada tadi autonomi ya, kemudian beneficient ya, non maleficient. Nah, ini ya teman-teman. Kalau yang otonomi itu tadi istilahnya ketika kita menghargai hak-hak pasien atau klien ya, kita jangan sampai melakukan tindakan yang tidak ada persetujuan dari klien atau pasien. Contoh, ketika kalian akan menerapkan program intervensi ya, kalau nggak ada persetujuan, makanya di MMD ada kan nota kesepakatan bersama. Nah, itulah modal di komunitas untuk melegalkan secara etik bahwa semua diwakilkan oleh beberapa ini disetujui intervensi kita. Paham ya? Tapi kalau di rumah sakit biasanya dia harus memberikan informed consent dulu untuk setelah itu baru bisa melakukan tindakan. Nah, apapun yang terjadi sudah ditandatangani oleh si pasien untuk diberikan tindakan ya pada pasien tersebut. Itu penting, jangan ujuk-ujuk datang terus melakukan intervensi tanpa ada persetujuan, tanpa ada legal etiknya. Ya udah, ada misalkan terjadi masalah ya, misalkan tiba-tiba perawat komunitas pergi ke lapangan ngumpulin warga, nah terus senam, padahal di situ sedang kasus COVID-19-nya tinggi banget ya. Akhirnya terjadi klaster senam di komunitas ya saat praktek keperawatan komunitas. Gempar, merugikan kan? Nah, itu ketika ditanya nanti secara etikal di pihak berwajib kan mungkin dilaporkan. Advokatnya nanya dari Kolegium PPNI, ini sesuai SOP tidak? Ada prinsip otonomi ditegakkan tidak gitu? Oh, nggak ada semuanya. Ya udah, masuk jeblos penjara. Ngeri ya. Makanya tetap harus kita internalisasikan prinsip-prinsip etik ini ke dalam diri kita, karena kita adalah seorang tenaga profesional ya, khususnya bidang kesehatan. Makanya baik dokter, perawat, farmasi ya, ataupun tenaga profesional lainnya secara profesi itu wajib ada namanya legal etik. Inilah yang membedakan keprofesionalisme sebuah profesi dengan tenaga yang lainnya ya, tenaga pekerja yang lainnya. Oke, kemudian ada beneficient. Beneficient tadi dibilang adalah kita melakukan kebaikan, prinsip kemanfaatan. Jadi apapun tindakan yang kita berikan arahnya ke kebaikan, menimbulkan manfaat bagi pasien atau klien ya, jadi tidak merugikan ya. Nah, kemudian ada non maleficient. Non maleficient ini istilahnya tadi ya hampir sama dengan beneficient. Batasannya di mana teman-teman? Kalau yang berbuat baik sama tidak merugikan.
kalau tidak merugikan tadi ya, ketika melakukan intervensi dia tidak menimbulkan dampak yang serius atau kecacatan atau permasalahan kesehatan baik secara fisik, psikologis ataupun sosial. Nah, itu wajib. Dia tidak ada mengarah ke kerugian dari 3 komponen tadi. Maka disebut adalah dia tidak melanggar non malefisien. Tapi ketika kita melakukan sebuah edukasi, misalkan ya, pendidikan kesehatan kepada masyarakat tentang COVID-19 atau apa, nah itulah dia masuk ke beneficien. Ya, paham ya sampai sini? Jadi yang sering terbolak-balik teman-teman ini non malefisien dan beneficien pemahamannya. Nah, kemudian yang berikutnya tadi yang disebutin pertama adalah veracity. Nah, veracity kejujuran. Nah, di sini sering terjadi dilema etik nih, teman-teman. Kejujuran. Contoh ketika ada ya kita kunjungan ke family misalkan di komunitas, kita tahu bahwa dia memiliki penyakit apa ya yang mungkin dikira masyarakat sampai zaman sekarang tuh dia aib gitu ya. Namun kita dilema etiknya ketika kita tahu ya sebagai perawat, kita kan harus jujur ya. Namun ketika diceritakan permintaan dari si pasiennya jangan cerita ke keluarganya, maka kita juga di situ konflik etik ya dalam diri kita sebagai perawat. Nah, aku harus cerita apa enggak nih ke keluarganya ya, atau mungkin memang ketika saya cerita berarti saya tidak menjaga kerahasiaan klien. Tapi ketika saya tidak cerita berarti saya melanggar apa tadi? Kejujuran? Veracity. Veracity gitu ya. Itu kasus yang sering terjadi teman-teman ya. Jadi harus dipahami betul bahwa keputusan yang kita ambil ya pada saat munculnya dilema etik itu adalah keputusan yang memang menjadi win-win solution ya buat kedua pihak, dan kita harus paham terkait dengan tadi nanti bicara etik, terus ada moral, ada perilaku ya. Nah, makanya disitulah perawat dituntut untuk memahami apa itu etik dan moral gitu ya. Kemudian ada lagi prinsip yang berikutnya selain veracity, ada fidelity. Fidelity apa tadi? Fidelity. Menepati janji. Menepati janji. Tapi ini juga beberapa hal ya sering terjadi nih di teknisnya di lapangan. Ketika kita sudah janjian dengan kelompok ya, kelompok hipertensi atau apalah ya di komunitas. Nah, ternyata ketika kita sudah ready, nah ini di sisi klien ya, kliennya belum ada yang siap datang. Ternyata kliennya beberapa tuh 50% ada kegiatan apa gitu ya, pengajian. Maka kita pun di posisi perawat, nah ya sudah, memang kalau kita sudah datang sesuai dengan kontrak kita, berarti kita tidak melanggar prinsip tadi fidelity ya. Tapi kalau sebaliknya, nah kita kan sebagai pelayan masyarakat ya di bidang kesehatan. Sebaliknya, kalau saat kita kontrak kita nggak datang pada saat itu ya sesuai dengan yang kita sampaikan sebelumnya, maka secara objektif kita melanggar tadi prinsip fidelity gitu ya. Nah, ada veracity, ada fidelity. Oke, paham ya sampai sini. Kemudian ada lagi teman-teman tadi yang sudah disebutin oleh teman kalian ya, selain fidelity apa tadi? Confidentiality ya. Nah, di situ sangat besar perannya ya ketika tadi ada dilema etik tadi ya. Kita
bisa berargumen bahwa saya tidak menceritakan ke keluarga saat ini karena permintaan dari pasien, sehingga saya lebih mengutamakan ya kerahasiaan pasien demi kenyamanan dan prinsip etik gitu. Itu jawabannya tadi ya. Akhirnya dia mungkin lebih menjaga kerahasiaannya klien. Namun jika ada efek yang berbahaya bagi keluarga, ya mau nggak mau kita harus adil ya. Kita jelaskan dulu bahwa nantinya kalau tidak dijelaskan, keluarga bisa saja tertular juga atau mungkin dapat efek yang lebih berbahaya. Nah, inilah lebih kuat mana nih nilai etik yang kita pertahankan, hanya menjaga kerahasiaan atau mendapatkan efek yang merugikan lebih besar ditambah. Nah, jadi perbandingan kita adalah jumlah etik yang kita bisa gunakan untuk menguatkan keputusan yang akan kita ambil demi keselamatan dan kesehatan klien kita. Klien kita kan ada selain individu, ada keluarganya juga ya, ataupun kalau di komunitas ya masyarakat gitu ya. Nah, kemudian ada lagi selain confidentiality, kemudian ada prinsip lagi justice, adil. Adil ini ya namanya adil ya, seimbang. Kalau di rumah sakit, ketika pengalaman saya di kelas VVIP ya, jadi tugas di sana, kemudian tugas di kelas 3 bangsal 3 misalkan ya, yang C, atau mungkin dia udah asuransi yang kelas paling bawah. Nah, itu nggak boleh membedakan pelayanan. Jadi entah itu di VIP, VVIP ataupun di kelas 3 paling bawah, pelayanan perawatan harus sama teman-teman. Kalau enggak ya kalian melanggar prinsip etik. Meskipun ya mungkin secara jasmatnya lebih besar misalkan di ruang VIP ya, tapi kita tidak boleh membedakan pelayanan. Kalau misalkan di sana dikasih edukasi, ya di kelas 3 juga sama gitu ya. Di sana dengan penyapaan sopan santun, di kelas 3 juga sama ya. Nah, beberapa kurun waktu yang lalu sebelum ada CARS atau akreditasi rumah sakit, itu beberapa rumah sakit sangat ini ya, sangat berbeda signifikan ya pelayanannya di kelas 3 dan VVIP-nya gitu. Makanya adanya etik ini dapat menjaga selain moralitas atau perilaku dari tenaga perawatannya, juga bisa untuk menjaga mutu kualitas dari institusi tersebut gitu. Nah, oke ya. Jadi kita sudah membahas tadi 7. Yang ke-8 adalah prinsip accountability. Accountability ini ya sesuai SOP, misalkan ya, akuntabilitas ya. Contoh di penerapannya, ketika kita memberikan intervensi harus ada evidence based practice yang memang menguatkan sehingga tindakan kita sesuai dengan standar operasional prosedur yang diakui gitu ya. Kalaupun ujuk-ujuk secara trial error, itu pun harus ada dasar mengapa, apa dampaknya, fungsinya, manfaatnya lebih banyak atau sedikit. Nah, itu harus diperhatikan juga. Apabila tidak diperhatikan menimbulkan dampak yang serius, maka kalian bisa dituntut dengan masalah etik terkait dengan accountability. Gitu ya teman-teman. Mungkin pernah mendengar kasus-kasus yang sebelumnya terkait perawat melanggar kode etik. Di berita di beberapa tahun yang lalu, ada perawat yang dianggap melanggar kode etik ya, dilaporkan oleh kliennya ketika dia merawat aboket ya di selang infus yang terpasang gitu ya. Nah, mungkin ketika dia merawat sikunya atau tangannya sedikit menyenggol bagian tubuh dari pasien itu. Nah, dianggaplah oleh pasien itu dia melakukan pelecehan seksual. Maka sampai ke berita viral ya, dilaporkan ke polisi, dan itulah fungsi dari advokat
PPNI tersebut untuk melindungi perawat dari masalah hukum ya. Nah, sebenarnya ketika perawat itu melakukan sebuah pelanggaran etik, maka akan dijadikan sebuah pembelajaran untuk perawat yang lain, bahwa nanti ada bahasanya ya di slide, kita harus bisa menjaga siapa, diri kita sendiri, teman sejawat, profesi, dengan tetap menegakkan kode etik profesi gitu. Nah, oke ya, sampai sini paham teman-teman? Terkait Paham. dengan prinsip etik ini dasar banget ya. Jadi nanti bahasan di slide tidak jauh berbeda dengan tadi prinsip-prinsip etik yang barusan kita diskusikan. Pokoknya kalian harus menguasai wajib 8 prinsip etik tadi lah dasar ya, untuk bisa dikembangkan. Kalau untuk isi dari materi etika keperawatan itu sebenarnya baik di komunitas, di tempat kolegium lain atau apapun, itu tidak jauh dari bahasan dasar tadi ya, itu kuncinya ya. Nah, kita lihat dulu definisi dari etik. Etika, ya, etos, kebiasaan, perilaku, karakter, bilang mempelajari baik dan buruk secara moral. Jadi memang yang tadi kita sudah diskusikan ya bersama, kita akan bicara kalau etik berarti urusannya tadi tentang kebiasaan, perilaku, karakter, moral. Kalau orang yang normal pengennya apa? Kalian ketika menjadi pasien pengennya pelayanannya yang kayak apa? Yang baik ya, yang nyaman, yang paripurna, yang bisa memberikan peningkatan motivasi untuk sehat gitu ya. Ada yang punya pengalaman dirawat di rumah sakit? Ada nggak? Ada Pak. Di kelas mana saat itu? Kelas 3, 2 atau VIP? Pernah di kelas 2, pernah di kelas 1 Pak. Oh ya, bedanya apa? Waktu itu di kelas 2 tuh ruangannya sendiri tapi rada kecil. Terus pas yang dirawat kedua kali itu kelas 2-nya berdua, jadi naik kelas gitu Pak, biar sendirian. Waktu itu emang nyari ruangannya sendiri. Bedanya sih ya lebih ke ukuran ruangan aja sih waktu itu Pak. Untuk kenyamanan lebih enak sendiri apa dibarengkan? Iya, lebih enak sendiri Pak. Sendiri. Yang kemudian untuk masalah pelayanannya bagaimana? Untuk masalah pelayanan waktu itu alhamdulillah sama sih Pak, nggak beda-beda gitu. Ya, oke. Berarti di rumah sakit tersebut memang sudah menekankan ya prinsip etik apa tadi? Justice. Ya. Udah adil. Tapi memang mungkin ada pengalaman kalian dari keluarga atau mungkin diri kalian sendiri ya yang merasakan bahwa pernah ketika di nengok atau mungkin ketika ada saudara yang dirawat atau mungkin diri sendiri ya pengalaman, oh saya pernah di bangsal kelas 3 nih, sudah ruangannya dibagi 6 pasien ya, satu ruangan ada 6 pasien atau 8 pasien, mau dibatasi dengan tirai ya kecil, ketika sebelah batuk, ketika sebelah ada yang meninggal, ketika sebelah ada yang teriak-teriak ya. Nah itu rasanya nggak karuan. Nah situasi seperti itu pun bisa menimbulkan efek bagi perawat dalam memberikan pelayanan ya. Makanya mungkin nanti kalian ketika terjun di lapangan itu di klinik ya, setting klinik, harus bisa mengontrol emosional kalian ketika memberikan pelayanan kepada pasien. Karena apa? Emosional ketika bukan marah ya, tapi ketika akan memberikan, aduh di sini ramai banget ya, belum ini selesai, sana udah manggil-manggil. Nah kan stres perawat akhirnya tinggi ya. Beda ketika memberikan pelayanan tadi ya, cuma satu ruangan 2 atau mungkin satu pasien, kita bisa fokus, bisa tenang ya, bisa beresin dulu sampai selesai baru ke berikutnya.
Nah, itulah bagaimana si perawat bisa mengontrol emosional dirinya agar ketika dia ditempatkan di ruang yang tadi kelas 2 atau 1 yang pasiennya udah spesifik 1 tok atau 2 ataupun kondisi lingkungan juga kondusif, sama dengan di tempat tadi yang kelas 3 bareng-bareng semua gitu ya, dia akan menjadi tenang atau sama pelayanannya. Tapi ketika emosional tidak terkendali akan stres ya. Nah, stres itu yang efeknya ke arah nanti pengennya cepat-cepat selesai, yang penting dikunjungi, oh iya Bu, nanti saya cek kembali, dia balik lagi. Padahal dia juga sedangnya lagi stres ya. Itu beberapa hal yang saya temui ketika dulu pernah praktek ya, perawat di rumah sakitnya, gambarannya seperti itu. Kalau di komunitas, teman-teman, sebenarnya gini, bedanya adalah kita ya sebagai perawat itu kan berada di community atau masyarakat atau sosial ya, di lingkungan sosial. Maka beberapa hal ya yang perlu dipahami untuk legal etik ini adalah beberapa prinsip ya, mungkin teman-teman boleh catat ya. Di sini untuk perawat komunitas itu sendiri, yang pertama adalah menjaga atau mencegah terjadinya bahaya. Nah, misal tadi yang saya jelaskan ya, ketika ada kegiatan atau program kerja ataupun intervensi di perawat komunitas, jangan sampai menimbulkan bahaya yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri ya. Tadi contohnya senam kayak tadi ya. Nah, kemudian yang kedua ya, lakukan tindakan yang tadi tidak berbahaya ya. Kalau yang pertama tadi mencegah berbahaya ya. Yang kedua adalah melakukan tindakan yang tidak menimbulkan berbahaya. Nah, yang tadi promotif, ini preventifnya ya. Nah, tindakannya seperti apa? Misalkan melakukan pengecekan, pengambilan data, misalkan ya, kita harus pahami hati-hati betul apakah ini ketika kita cek ukur dengan alat-alat head public nursing kita yang kita bawa gitu ya, itu dikuatkan dulu, dapat menimbulkan efek yang berbahaya tidak ya. Nah, contoh kita menensinya kok ternyata dia takut ya, ada fobia ya dari kecil dengan tensi misalkan. Nah, kita perlu kaji dulu, kalau enggak nanti bukannya sembuh, kita mau cek dia ketakutan kena serangan jantung. Nah, efeknya bahaya ya. Nah, itu ya, tidak lakukanlah tindakan yang tidak menimbulkan bahaya. Kemudian yang berikutnya, kalau di keperawatan komunitas itu yang sering kita lakukan adalah mempromosikan hal yang baik. Nah, ini akan sesuai dengan prinsip yang awal kita diskusikan tadi ya. Oke. Yang kemudian ada pula ya, kita harus peduli dengan hak baik individu maupun di masyarakat atau secara luas yaitu komunitas. Nah, itu prinsip di komunitas ya. Nah, kemudian selain itu kita harus memperdulikan autonomi. Nah, biasanya saat pengkajian ya di awal. Kemudian di komunitas ini kan berbagai hal ya kita temui, ada ke berbagai tipe keluarga dan sebagainya. Kita harus bisa memahami keberagaman yang ada di komunitas. Nah, itu prinsip etik juga yang memang menjadi pembeda antara legal etik di komunitas dan di klinik ya. Nah, kemudian paling utama lagi adalah menjaga kerahasiaan. Jadi di situ ada 8 juga ya untuk peran etik dalam keperawatan komunitas ya. Oke. Baik, kemudian untuk pengertian etik nanti kalian kan sudah dapat materi ya, bisa dipahami. Ya, intinya adalah saya sampaikan lagi, tidak jauh dari perilaku
ya, kebiasaan, kemudian ilmu yang mengarahkan atau mendalami terkait dengan sebuah rencana perbuatan baik buruk ataupun baik gitu ya. Oke, ini pengertian dari beberapa sumber menyatakan bahwa yaitu sama ya tentang masalah perilaku, aturan ya, dan segala aspek yang bisa mendukung untuk membatasi agar seseorang bisa berbuat baik ya, jangan sampai berbuat buruk ya. Karena kalau udah melanggar, dia bukan ke arah pidana dulu ya, lebih parah lagi hukuman moral. Nah, ngeri kan? Kalau hukuman moral sudah deh hancur semuanya ya. Nah ini etika menurut Kamus Besar sama ya. Nah ini tadi ya, yaitu kode perilaku yang berhubungan dengan apa yang baik dan apa yang tidak berdasarkan kewajiban moral. Prinsip benar dan salah adalah suatu tindakan ya, didasarkan perilaku yang bersumber pada moral. Sanksinya, nah hukumannya yang diberikan adalah bukan sanksi hukum, tetapi sanksi moral. Ya, ini kalau udah moral plus hukum, udah dah lengkap noh ya, udah nggak bisa diganggu gugat, udah entah itu dipecat, entah itu nama baiknya jadi jelek, macam-macam dah ya, atau mungkin value dari lingkungan sosial itu ya menjadi kurang baik. Sama perawat itu ngeri gitu. Kenapa sih? Misalkan ya, yang kasus yang viral kemarin, itu perawat cabul. Nah itu bagi diri dia, bagi profesi, nanti kalau dirawat sama seorang perawat takut diapa-apain ketika di ruang operasi atau apa. Nah gitu kan, efeknya akan meluas ya, moral itu ya. Nah oke. Ini next aja ya. Nah tujuan etika profesi keperawatan. Nah yang pertama ada ya, muncul kepercayaan klien kepada perawat. Jadi mempertahankan ini ya, kepercayaan klien terhadap perawat. Kemudian kepercayaan kepada sesama teman sejawat atau perawat. Kemudian menciptakan kepercayaan sesama kepada masyarakat pada profesi. Nah, yang terakhir adalah alat ukur untuk melihat perilaku moral dalam keperawatan ya, dalam keperawatan. Jadi ini sebagai tujuan ya, sasaran ketika moral dan etik ini dibuat untuk mengatur ya tingkah laku, perilaku, kegiatan dalam keperawatan. Ya. Kemudian menurut American Ethics Commission on Teaching ya, yang pertama tujuannya mengenal, mengidentifikasi unsur moral ya, membentuk strategi cara menganalisis masalah moral ya, terus menghubungkan prinsip moral atau pelajaran yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan pada diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan kepada Tuhan. Makanya kalian nanti akan disumpah profesi ya. Kemudian sebelum praktek di lapangan ada janji kepanitraan. Nah, untuk apa? Ya untuk bisa menjaga agar kalian selalu ingat, janji kepanitraan tuh ada itemnya, sumpah profesi itu ada itemnya. Hubungannya ketika janji kepanitraan adalah menjaga agar kalian tidak melanggar etik moral baik untuk diri sendiri ya dalam kegiatan praktek dan sebagainya. Kalau untuk sumpah itu urusan kalian paling utama ya dengan Tuhan masing-masing, sesuai dengan agama masing-masing. Nah itu udah tingkat dewa ya. Kalau udah urusan sama Tuhan ya udah tingkat dewa. Kalau yang mau diam-diam melanggar etik, urusannya dengan Tuhan. Nah itu lebih bahaya daripada urusan dengan makhluk ya. Nah ini ada kode etik perawatan Indonesia menurut Mukadimah ya, bahwa kehidupan profesi perawatan berpedoman pada kebutuhan masyarakat akan pelayanan keperawatan ya. Kebutuhan akan pelayanan keperawatan bersifat universal. Pelayanan keperawatan
merupakan pelayanan yang paripurna ya, berkesinambungan. Pelayanan keperawatan diberikan agar bisa bermutu sesuai standar. Kemudian kewajiban berdasarkan Pancasila dan undang-undang ya, sesuai aturan negara tersebut. Oke, kode etik keperawatan. Nah, kalau kita lihat di Indonesia ya, pada Munas Pelayanan 2000 yang pertama ini ada tentang tanggung jawab antara perawat terhadap klien. Ya, ini fungsi dari penerapan prinsip etik. Tadi sebenarnya kita udah bahas ya. Kemudian tanggung jawab dengan tugas dan praktek. Ya, kemudian tanggung jawab dengan perawat dengan masyarakat. Ya, ada beberapa hal ya, dengan klien, tugas praktek, dengan masyarakat, terhadap teman sejawat, ataupun yang terakhir terhadap profesi. Ya kan, dari sumber-sumber beberapa ini menentukan bahwa ya ini aturan-aturan yang bisa dan harus dilakukan oleh seorang perawat demi menjaga etika. Tapi tidak jauh dari prinsip tadi ya di awal, untuk melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan etik. Nah, kalau untuk prinsip dari dasar kode etik, kita harus muncul seperti ini untuk diri kita sendiri ya sebagai perawat. Misalkan kalian akan melakukan intervensi nih ke klien atau pasien, kalian munculin dulu tuh beberapa pertanyaannya ya. Misalkan nih, bagaimana sih pengaruh tindakan saya pada klien? Itu ya, muncul itu dulu ya, baru nanti berpikir bahwa oke ya, saya akan mengintervensikan terkait ini agar tidak membahayakan atau merugikan, gitu. Kemudian bagaimana sih pengaruh tindakan saya terhadap tim kerja? Nah, terus ada sih nggak pengaruh tindakan saya terhadap diri saya sendiri? Nah, bagaimana pengaruh tindakan saya terhadap profesi? Nah, contoh kalau diri saya sendiri ya, ketika kalian di kondisi pandemik ini menjadi perawat ya, kalian tuh akan melakukan intervensi kunjungan ke komunitas tertentu ya, atau desa 1 RW yang memang sudah jadi klaster ya, positif semua misalkan. Nah, kalian ujuk-ujuk cuma pakai masker 1, nah kemudian tidak minum vitamin, belum vaksin. Nah, itu kan kira-kira ketika mikir seperti itu, kondisinya akan kalian terjang aja atau tidak? Nah, kalau muncul pertanyaan bagaimana pengaruh tindakan saya terhadap diri saya sendiri, berarti harusnya tidak ya. Kalian harus mengomunikasikan dengan pimpinan atau dengan tim ya, bahwa saya belum vaksin, saya belum melakukan penggunaan APD yang lengkap, saya tidak berani untuk berkunjung ke sana karena berisiko tinggi. Risikonya untuk apa? Diri sendiri ya, keluarga di rumah, ataupun tim lain. Ketika nanti terjadi paparan, bisa saja terjadi muncul klaster Satgas COVID. Yang harusnya mengamankan COVID, Satgasnya kena COVID ya, gitu. Nah, ini ada fungsi kode etik keperawatan. Ya, saya akan cek suara. Apakah suara saya jelas masih? Masih jelas, Pak. Masih, Pak. Jelas, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Jadi tidak ada gangguan ya pagi hari ini. Kemarin tuh sampai berapa kali diskoneksi ya di kelas 1. Ampun deh ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia fungsi dari kode etik keperawatan. Yang pertama, etika ya, berhubungan dengan standar profesi untuk melindungi perawat dan klien. Melindungi perawat dan klien ya. Kemudian untuk memperbaiki, memelihara standar tersebut ya, ketika ada di situ sebuah standar operasional atau praktek profesional gitu ya. Jadi menjaga kualitas dan kuantitas. Nah, kemudian ada lagi sebagai nilai pribadi bagi anggota profesional ya, ketika dia melakukan hal-hal baik ya, tidak melanggar kode etik, ngikutin dengan aturan dan pedoman yang ada ya terkait dengan etik, maka ada nilai plus bagi diri dia sendiri ya, khususnya sebagai tenaga profesional.
Kemudian fungsi yang keempat ya, itu bisa membuat sebuah jadikan dasar untuk membuat sebuah keputusan ya bagi si perawat itu sendiri. Itu ya fungsinya. Nah, ini dia terkait dengan pengambilan keputusan ya berdasarkan moral, pengetahuan tentang hak klien dan tanggung jawab profesi. Jadi hak klien atas kesehatan itu adalah hak yang alami, teman-teman. Setiap masyarakat memiliki hak atau harus memperoleh derajat kesehatan semaksimal mungkin. Hak-hak pelayanan kesehatan pada klien yang pertama itu mendapatkan pelayanan terhormat, ya, memperoleh informasi pengobatan yang lengkap, kemudian memperoleh informasi tentang peraturan. Ya, ini tentang hak-hak klien, entah itu di klinik ataupun di komunitas. Nah, jadi kita sebagai pelayannya, kita tuh pelayan loh ya. Pelayan masyarakat, pelayan Tuhan ya, pelayan Allah gitu ya. Nah, ini harus maksimal ya. Nah, gitu. Banyak manfaatnya ketika kita memberikan pelayanan secara maksimal ya. Kemudian ada hak-hak juga ya yang berikutnya nih ya, memperoleh informasi terkait dengan tadi autonomi ya, kemudian minta dilayani, mendapatkan pelayanan kesinambungan, menolak, entah itu pengobatan ataupun dalam kegiatan riset. Nah, ini nggak boleh dipaksa ya. Jadi ini hak-hak dari klien atau pasien. Nah, pertimbangan etika keperawatan di komunitas ataupun di keluarga ya, yaitu dasarnya perawat itu yang datang ke klien ya, bukan sebaliknya. Nah, ini bedanya ya. Nah, kita sebagai perawat komunitas juga sebagai manajer di situ. Manajer untuk proses perawatan kita. Kita yang kaji, kita yang menentukan rencana, mendiagnosa, kita yang mengintervensi, kita yang mengevaluasi. Oke. Namun pada peraturan yang sebenarnya, ketika kalian memiliki tenaga vokasi di bawah kalian, maka kalian bisa dibantu oleh tenaga vokasi tersebut. Karena sebagai escape nurse, dia sudah menjadi manajerial ya untuk lingkup wilayah di misalkan di kelurahan ataupun di RW ya. Nanti di bawahnya ada vokasional. Vokasional adalah pelaksana. Nah, boleh nanti bersamaan dengan menggunakan keilmuan generalistik nursing kalian bisa melakukan intervensi bersamaan dengan vokasi, ataupun si vokasi misalkan sudah tidak mampu menentukan atau melakukan praktek keperawatan terkait masalah tertentu ya di kliennya, maka bisa konsultasi dengan kalian sebagai generalistic nurse, professional nurse ya di wilayah tersebut. Nah, kemudian tempat pelayanan merupakan otonomi klien. Nah, dan masyarakat atau keluarga mempunyai norma etik yang berbeda, kemudian keluarga atau masyarakat mempunyai jadwal aktivitas yang berbeda. Jadi akan banyak variatif ya ketika kita menerapkan pertimbangan ya intervensi perawatan berdasarkan etik di komunitas ataupun keluarga. Nah, ini ada prinsip etik dalam perawatan kesehatan komunitas. Yang pertama kebaikan. Tadi udah ya kita bahas ya. Next aja. Ini tanggung jawab perawat ya. Nah, ini tidak jauh dari aturan etik ya teman-teman tadi. Tetap harus melaksanakan pengabdian, berpedoman tanggung jawab ya. Terus kemudian perawat dan memberikan pelayanan senantiasa memelihara suasana lingkungan, hormati nilai-nilai budaya. Nah, tidak jauh dari prinsip etik yang tadi kita bicara di awal. Intinya sumbernya adalah itu. Nah, oke. Ini terhadap tugas. Nah, tadi terhadap perawat dan ini tugas. Nah, kita harus melaksanakan tugas dengan maksimal ya.
tidak boleh asal-asalan, jadi harus profesionalnya dijunjung tinggi sehingga kita tidak melanggar norma kemanusiaan ataupun etik ya. Ini terhadap tugas masih next aja ya, next. Ini terhadap profesi keperawatan ya. Nah, nama baik profesi keperawatan ya, dengan kita tidak melanggar kode etik berarti kita sudah mendukung ini. Selalu aktif ya, terus ikut berorganisasi ya, itu juga peran kita sebagai perawat untuk mendukung ya kode etik di profesi keperawatan. Nah, ini pemerintah. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan praktek keperawatan. Kalau praktek keperawatan bahasanya berarti pengertian dari praktek itu adalah kegiatan. Ya, ini kata kerja, praktek tindakan mandiri perawat profesional maupun melalui kerjasama dengan tenaga lain ya, kesehatan. Untuk apa? Untuk melakukan atau memberikan asuhan perawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya ya di berbagai tahapan pelayanan kesehatan. Nah, ini standar praktek keperawatan komunitas ya. Nah, tujuannya apa sih ada standar praktek? Jelas, tadi yang kita juga di awal sudah diskusi ya dengan singkat bahwa menjaga kualitas ya, menurunkan biaya perawatan, melindungi perawat dari kelalaian melakukan tugas. Makanya dibuatlah standar praktek ya. Nah, dasar dari kegiatan standar praktek ini ada di undang-undang ya, peraturan pemerintah, SK Menkes, ada di undang-undang juga nomor 38 tahun 2000 berapa? 4? Halo, suara saya jelas? Jelas, Pak. 2004. Iya, makasih. 2014 tentang apa? Praktek keperawatan ya. Kemarin di komplementer kan sudah saya jelaskan juga. Di komplementer kita legal ya. Di keperawatan terkait dengan credentialing juga ada di situ ya, sudah lengkap tuh di pasal di Undang-Undang 38 2014 ya. Selain itu standar praktek ini pun sudah ada sejak 86 ya. Udah lama berarti kan diatur untuk legal etik kita nih. Nah, menurut Ana ini ya, standar praktek di keperawatan komunitas itu ada pengumpulan data status kesehatan klien sistematik dan terus-menerus, menegakkan diagnosa, perencanaan ya untuk tujuan, terus pemberian keperawatan, pemberian tindakan intervensi atau keperawatan. Nah, untuk kegiatannya ada promosi, menjaga dan perbaikan ya, promosi preventif, kuratif dan rehabilitatif. Nah, kemudian ada tindakan perawatan dalam membantu klien untuk meningkatkan kesehatan pula ya, serta memajukan klien terhadap pencapaian tujuan. Tindakan perawatan memerlukan pengkajian secara kontinu ya, ini ya. Nah, kompetensi adalah sebuah kemampuan yang telah diuji, diukur ya sesuai dengan standar ya. Nah, ini ya, jadi ketika dia sudah memiliki kompetensi, maka diakui bahwa dia sudah layak untuk menerapkan kegiatan tersebut atau praktek tersebut ya. Nah, intervensi ini kompetensi ini kalau di Indonesia biasanya kalian sudah dilakukan namanya uji kompetensi ya, uji kom itu ya, untuk melihat kemampuan baik tingkat pengetahuan, intelijensi, pengambilan keputusan ya, kemudian secara tadi etik moral sudah paham juga. Nah, makanya soal-soal di uji kompetensi justru hampir 50% lebih juga dia ke arah etik. Nah, makanya kalian belajar etik dari sekarang udah harus benar-benar paham betul. Nanti gampang uji kompetensi ya.
Nah, udah ngelotok. Nah, kompetensi perawat ya, itu kemampuan yang dimiliki seorang perawat dalam melakukan praktek keperawatan. Nah, dasarnya adalah tadi knowledge ya, keterampilan ya, afektifnya ya, sehingga dalam melakukan kegiatan keperawatan aman bagi pasien, diri sendiri ataupun profesi ya, dan juga teman sejawat. Nah, karena dia memiliki kompetensi gitu. Nah, ada mandiri, delegasi, diperluas. Nah, kalau mandiri jelas ya, diri sendiri, mungkin dia sering pelatihan, dapat sertifikat terkait keilmuan perawatan tertentu. Kemudian ada delegasi ya, dari perawat profesionalis kepada perawat vokasi, tenaga medis kepada perawat profesional, dari spesialis ke generalis gitu. Kemudian diperluas kemampuan perawat profesional melakukan tindakan tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Nah, kita lihat standar kompetensi ya, patokan untuk sebuah kompetensi ya. Nah, untuk kalian sebagai eskepnes, ranahnya tuh mencakup seperti ini ya. Praktek profesional, etis, legal, dan peka budaya. Kemudian memberikan pemberian dan manajemen asuransi perawatan dan pengembangan profesional. Nah, kompetensi perawat di ranah 1 ada 3 unit kompetensi. Ya, ada perawat bertanggung jawab terhadap praktek profesional, ada praktek yang etis dan peka budaya ya. Jadi sesuai dengan apa yang ada di Indonesia ya. Kalau budaya di Indonesia seperti apa ya, kita harus tanggap ya. Jangan arogan sesuai dengan misalkan saya dari wilayah ini, kamu di sana gitu. Akhirnya jadi konflik dulu kan, kalian tidak profesional dalam melaksanakan keperawatan tugasnya gitu. Karena budaya, makanya kita tidak boleh ya. Kita ketika memberikan intervensi keperawatan harus menyampingkan suku, ras, agama, ya, budaya apapun. Kita sebagai tenaga profesional. Kemudian ada praktek legal, itu perawat melaksanakan praktek secara legal. Ini ranah 2, ada 10 unit kompetensi, ya. Silakan nanti bisa dibaca, ya. Ada 10. Kemudian ranah 3 ada 3 unit, ya. Nah, ini setiap unit dirinci menjadi sub unit. Nah, ini nggak usah dihafalin ya, yang penting kalian tahu posisi sebagai generalis harus seperti apa ya kompetensinya. Nah, ini peran perawat ya, secara umum ya udah tahu ya, pelaksana, pendidik, pengelola, dan peneliti. Nah, peran pelaksana apa? Ini kalau di komunitas ya melakukan pencegahan primer, sekunder, tersier, ya kan? Nah, ini ada perawatan langsung dan perawatan tidak langsung. Kemudian membina aktivitas pemberdayaan kesehatan, ya. Dan ini peran pendidik, ya. Untuk apa? Mengambil keputusan yang baik tentang pelayanan kesehatan, mampu mulai perilaku yang bermanfaat, mampu merubah perilaku yang membahayakan. Nah, ini kan kembali ke prinsip etik juga ya. Nah, fungsinya perawat pendidik ya. Ini ini peneliti. Oke. Nah, masih ada lagi ya. Ini ada tambahan sedikit. Halo, masih semangat? Masih, Pak. Masih, Pak. Iya. Kita masih ada waktu ya, sedikit ya. Masih, Pak. Ya, oke. Nah, ini ada praktek keperawatan berdasarkan Undang-Undang Keperawatan tahun 2014, teman-teman. Kita buka seperti apa undang-undang ini. Ya, jadi Undang-Undang Praktek Keperawatan itu sudah lama ya jadi bahan diskusi. Dari era tahun 1980 ya. Nah, 38 tahun 2014 ini terdiri dari ada 13 bab
67 pasal ya. Yang ini adalah hasil dari mahakarya kita bersama ya, yang disahkan dibantu oleh anggota DPR RI pada periode 2009 dan 2014. Nah, pada saat ini saya saat itu posisinya adalah menjadi mahasiswa ya di mahasiswa spesialis perawatan waktu itu, dan dari beberapa perwakilan di balkon gedung DPR saya diberi kesempatan untuk masuk ke ruang sidang. Nah, ngapain di situ? Yang lain kan teriak-teriak ya di gerbang DPR. Saya demo dengan tenang, dan ketika itu kita hanya meminta apa? Tidak ada negosiasi lagi. Nah, kalau memang harus disahkan ya hari ini juga, kita tunggu sampai ada palu pengesahan sambil semuanya bareng menggebrak meja ya. Nah, alhamdulillah dengan perjuangan beberapa kontingen ya dari semua perwakilan se-Indonesia di dalam balkon itu, saya saat itu bukan jadi apa-apa, jadi mahasiswa lah pokoknya. Kita mau nggak mau menunggu sampai itu disepakati, kalau enggak kita semua se-Indonesia perawat akan mogok. Pernah berita itu dengar ya di tahun itu. Nah, setelah orasi beres, kemudian kita tunggu, kita tekan desak anggota tim komisi di situ. Nah, ceritanya gitu karena saya menyaksikan langsung di dalam gedung ya, jadinya gambarannya seperti itu. Dan akhirnya disepakatilah dengan ketok palu bahwa undang-undang perawatan disahkan. Nah, kita semua sujud syukur ya. Tapi sebenarnya gini, ketika undang-undang ini disahkan, kembali lagi harusnya seorang perawat di Indonesia ketika sudah ada undang-undang harus memanfaatkan, menggunakan ini sebagai acuan untuk kemajuan keperawatan di Indonesia ya, jangan sebaliknya, karena ada undang-undang perawatan malah bingung mau ngapain. Makanya banyak perawat yang tahu undang-undang perawatan 38 tapi tidak memahami isi makna dari undang-undang dan belum melaksanakan dengan penuh. Ya, kalau sudah, insya Allah dia akan bisa berkembang ya dalam keprofesian di keperawatan. Itu ya singkat cerita. Nah, kita lihat ini ada tahap profesionalisme. Ya, kalau kita lihat ada manusia sebagai klien, ini profesi keperawatan. Ya, profesi keperawatan itu harus melaksanakan praktek keperawatan sesuai dengan ilmu, ya, dibuat standar dengan pengawalan kualitas pelayanan. Nah, standar ini bisa menjadi standar profesi dan praktek keperawatan. Nah, hasil pengawalan kualitas pelayanan dilihat dari 3 komponen ini, ya. Undang-undang, kode etik profesi, dan standar profesi dan praktek. Nah, untuk mendapatkan hal ini, seorang manusia ya, atau perawat ya itu harus memperhatikan ya, karena kita kliennya adalah manusia, berarti ada tanggung jawab moral, etik, hak asasi manusia sebagai pemberi pelayanan. Nah, dari sini kita bisa langsung melihat bahwa untuk mempertahankan agar ini tetap baik, maka ada pengawalan kualitas pelayanan. Nah, dalam pengawalan kualitas pelayanan, maka seorang perawat harus ada namanya credentialing. Credentialing ini berarti dia harus seorang profesional ya, memiliki ijazah, STR, dan dia punya bekerja ya di instansi tertentu atau mandiri. Nah, kalau ini sudah ada, berarti dia bisa melaksanakan tindakan profesionalisme untuk melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya sebagai perawat. Yang ini adalah tadi standar acuan untuk membatasi hal-hal yang menjadi kemungkinan ke arah buruk ya. Tapi untuk modalnya adalah seseorang harus punya ini untuk menjadi tenaga profesional, khususnya perawat ya. Nah, ini undang-undang yang ada di Indonesia berkaitan praktek keperawatan sebelum
Undang-Undang Nomor 38 tadi ya. Ada ini SK Menkes ya, Undang-Undang Kesehatan 23 tahun 92, udah lama-lama ya. Nah, pasal terkait praktek keperawatan, ini ada pasal 1 ya, terkait dengan pengertian praktek keperawatan, dibilang terkait dengan registrasi, STR, SIPP gitu ya. Kemudian ada pasal 2, ini tentang praktek keperawatan berdasarkan kebenaran nilai ilmiah, etika. Nah ya, ada pasal 18 tentang registrasi, izin praktek dan registrasi ulang di sini. Kemudian syarat melakukan praktek keperawatan, ini harus punya ijazah dan sebagainya ya. Ini ada pada pasal 18. Nah, izin praktek pada pasal 19, jika kalian ingin praktek mandiri ataupun melaksanakan di instansi tertentu harus punya ini ya. Nah, untuk mendapatkan SPP ya, harus melampirkan ini ya, syarat SIPP. Jadi harus lulus, punya STR dulu ya, uji kompetensinya. Ini pasal 28. Nah, ya. Nah, pasal 29 penyelenggara praktek perawatan, perawat bertugas sebagai ini aturannya. Ada pasal 30, pasal 55 ya. Nah, kalau untuk ini adalah alur pelayanan praktek keperawatan, teman-teman. Jadi dari klien ya yang masuk ke praktek keperawatan, praktek mandiri misalkan ya. Nah, kita memiliki basic yaitu promosi kesehatan, konseling, praktek komplementer, tindakan perawatan, rawat luka dan sebagainya. Ini untuk aspek individu ya. Nah, kemudian setelah ini kita bisa melakukan proses seleksi masalah. Kalau misalkan tidak membutuhkan perawatan, dia bisa langsung pulang ke rumah. Tapi kalau membutuhkan perawatan, nah kita harus bisa lakukan tindak lanjut keperawatan lagi ke klien ini ya. Nah, misalkan kita tindak lanjut nih ke sini, oh ini perlu nih dilakukan intervensi berikutnya tentang apa, kemudian kita lanjut ke kunjungan rumah ya. Nah, pertemuan ya. Nah, kalau misalkan di sini kok dalam kunjungan rumah ya, dia ada namanya sebuah penemuan ya, kalau perawat komunitas tuh case finding ya, jadi penemuan kasus. Nah, akhirnya dia bisa dibawa ke ranah ini ya, asuransi perawatan komunitas tingkat desa. Nah, di tingkat desa ini kemudian direncanakan ya, baik untuk program di kelompok atau komunitas ataupun di keluarga. Nah, setelah ada rencana program dan sebagainya, lakukan evaluasi ya, setelah tindak lanjut kegiatan, lakukan evaluasi. Evaluasi bisa dilakukan untuk tingkat komunitas ini ataupun di secara individu ya. Nah, itu alurnya ya dalam pelayanan praktek keperawatan. Ya, alhamdulillah, jadi sudah kita diskusikan bersama ya, kita jelaskan terkait dengan etik keperawatan di komunitas beserta standar praktek ya, bonusnya standar praktek keperawatan, serta membahas sedikit tentang isi dari Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 ya. Alhamdulillah materi sudah tersampaikan dan semoga teman-teman bisa mengembangkan lagi terkait materi etik dan standar praktek, karena ini adalah pondasi untuk bekal kalian sebagai calon perawat yang profesional, sehingga dalam kegiatan bekerja menjadi perawat nanti kalian selalu teringat batasan etik yang harus kalian lakukan agar tidak terjadi masalah dalam proses pemberian intervensi keperawatan. Oke, begitu ya teman-teman untuk materi pagi hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian, atensi ya, dan keaktifan. Semoga sehat selalu dan semangat ya, jangan lupa semangat. Oke, mungkin itu dari saya, cukup kurangan, dan terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.